mudah-mudahan sih tanaman ini bertahan lama nih, kecuali nanti kita mau setting akuariumnya atau kita mau bikin jenis aquascape yang emang ada di pasar. Dan untuk saat ini kita mau manfaatkan lingkungan sekitar tuh, terutama tanaman-tanaman yang ada di depan rumah tuh. Nah itu dari dua jenis tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sore ini kita mau update nih guys. Kemarin ada temen minta bikinin aquascape ikan cupang nih guys. Jadi kalau bisa dibilang ini aquascape iseng-iseng aja sih, karena dari segi dekorasinya itu sederhana dan konsepnya juga kita belum nentuin. Intinya sih akuarium dengan media pasir malam sama tanaman-tanaman yang emang ada di sekitar rumah kita guys. Jadi ini bisa dibilang kita mau bikin aquascape sederhana untuk ikan cupang. Kita manfaatin tanaman yang ada di sekitar rumah kita nih guys. Kebenaran kita dapat sedikit ilmu nih dari pengalaman saya, pernah bikin aquascape juga cuma buat ikan cupang, dan tanamannya itu kita nggak beli dan emang bener murni ada di sekitar rumah dan ada sedikit penghijauan juga. Jadi yang penting satu, ikannya nyaman sama kondisi akuariumnya. Kedua, tanamannya juga ada di sekitar rumah, dan yang pasti nggak ngeluarin budget juga guys. Terus kita pakai akuarium juga, akuarium bekas ikan juga. Jadi seadanya langsung, yang penting jadi, terus jadi akuarium yang kita pakai tank ukuran ini kurang lebih di 20-30 guys. Jadi akuariumnya kecil juga karena emang buat ikan cupang. Terus intinya sih kita bikin aquascape ikan cupang lah guys. Jadi dengan budget yang murah, nggak terlalu besar, dan memanfaatkan dari lingkungan sekitar yang ada di rumah, terus sama ikannya nyaman. Paling itu aja tuh. Jadi langsung kita spill aja nih ikannya sama akuariumnya, gimana bikin akuarium aquascape terutama buat ikan cupang nih dengan harga yang murah, low budget, dan kita manfaatin dari lingkungan sekitar. Nah langsung kita spill aja. A few moments later. Ya guys, jadi kita bikin aquascape buat ikan cupang ini, kita pakai akuarium ukuran 20-30 guys. 10, 20, 30, 20, 40 guys. Kita pakai akuarium ukuran 20-40. Ini ukurannya nih guys, ini akuariumnya. Nah ini ikan cupang nih guys. Jadi kita memanfaatkan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah nih guys. Terus untuk lampunya juga kita pakai lampu akuarium panjang nih. Yang penting nyala dan tanaman bisa berfotosintesis. Paling itu aja sih kalau saya sih. Jadi dari pengalaman saya pernah bikin aquascape ini bertahan lumayan lama nih, kurang lebih hampir 8 bulan saya pernah bikin kayak gini nih. Dan ini udah masukin hari keempat. Jadi ternyata dari tanaman di sekitar kita juga bisa kita manfaatin buat aquascape, terutama buat ikan-ikan yang ada di rumah nih guys. Nah ini tanaman-tanamannya nih. Dan ini tanamannya yang emang biasa kita temuin di depan rumah nih, atau di sekitar lingkungan kita nih, atau yang rumahnya dekat danau atau yang dekat kali. Jadi kita bisa manfaatin tanaman-tanaman ini nih, terutama buat aquascape ikan cupang nih guys. Glowfish tapi ini ekornya HMPK tuh. Tadinya kita mau kasih ikan cupang half moon, tapi karena kita mau grooming nih ikan buat indukan nanti. Karena kalau buat indukan, kalau buat grooming itu bagusnya di tempat yang gede nih. Jadi kalau pasti dia udah gede, size naik, dan itu biar siap di breeding. Dan ini HMPK, ikan cupang glowfish kita nih yang bakal kita breeding nanti nih. Dan ini kita grooming nih. Nah itu dari ikan cupangnya. Terus kedua kita pakai ikan pelatih ini nih.
Ini sih dibilang temen karena kita dikasih temen nih, ini blood red nih, yang merah ini nih. Dan ini ikan zaman dulu nih, yang kecil-kecil. Mungkin teman-teman yang hobi ikan dari zaman kecil sampai sekarang tahu nih ikan ini nih. Ikan pelatih kayak gini tuh, yang biasa sering ditemuin di pinggir jalan dan harganya murah banget guys tuh. Bisa ada yang jual 2003 atau di kios 10.004 atau 1.005, itu balik lagi sama yang jual ya. Jadi kita pakai ikan yang dikasih sama temen dan langsung kita setting nih di akuarium aquascape ikan cupang. Terus kita pakai tanaman yang sering ditemuin juga nih, terutama di kali atau di sungai atau di danau nih. Ini kita sebutnya sih ganggang rambut. Mungkin teman-teman beda namanya, beda tempat. Mungkin boleh komen-komen nih di teman-teman kira-kira rumahnya namanya jenis apa, tanaman apa nih. Ini kita pakai ganggang rambut karena kita nemu ganggang rambut ini dekat danau, dekat rumah. Dan kita manfaatin aja nih buat penghijauan sendiri yang ada di rumah, terutama tanaman buat ini nih, buat akuarium aquascape ikan cupang nih. Ikan cupang nih guys tuh. Terus kedua kita kasih tanaman alang-alang kayak gini nih. Tuh alang-alang kayak gini biasanya ada di dekat depan rumah tuh. Terutama di got atau orang Betawi bilang mah comberan guys tuh. Nih banyak nih kayak gini nih guys. Jadi kita ngambil tanaman ini terus kita cuci dan kita taruh di akuarium tuh. Jadi kita benar-benar manfaatin banget tuh tanaman yang di sekitar di rumah. Dan insya Allah mudah-mudahan sih tanaman ini bertahan lama nih. Kecuali nanti kita mau setting akuariumnya atau kita mau bikin jenis aquascape yang emang ada di pasar. Dan untuk saat ini kita mau manfaatin lingkungan sekitar tuh, terutama tanaman-tanaman yang ada di depan rumah tuh. Nah itu dari dua jenis tanaman itu kita udah sering temuin tuh, dari ganggang rambut sampai ini nih, alang-alang ini nih, tuh yang panjang tuh. Mungkin bisa dibilang ini kalau ada yang bilang sapu jagat juga nih tuh, di tanaman yang panjang ini nih. Boleh komen-komen juga ya biar kita sharing aja bagaimana mengenal tanaman air nih. Tuh, terutama untuk yang ada di sekitar rumah nih. Terus ketiganya kita pakai ini nih guys tuh. Yang kecil-kecil di empang atau di danau nih. Biasanya dia tuh merambat tanamannya tuh, atau makin banyak biasanya. Atau sedikit di empang terus lama-lama makin banyak nih. Ini kalau dari bawah nggak kelihatan nih, kecil-kecil kayak gini nih. Jadi kita spill langsung center dari atas nih. Tuh guys tuh. Nah, ini namanya mata lele yang kecil-kecil. Ini emang sering banyak tuh kita temuin juga di danau atau di empang. Jadi yang pasti ini bagus juga buat ikan, karena ya itu ada katanya sih mengandung CO2, jadi buat ikannya juga lebih nyaman nih sama lingkungannya nih. Jadi ikannya lebih nyaman. Jadi kita pakai sedikit aerator juga tuh. Nah itu dari ketiga jenis tanaman. Udah kita sebutin satu-satu, ganggang, rambut. Yang ini juga dibilang rumput-rumputan atau sapu jagat nih, kalau teman-teman bilang nih tuh. Sama ini nih, sama mata lele nih. Karena frogbit di rumah lagi kosong, jadi kita nggak pakai frogbit. Rencana sih mau kasih frogbit. Nah, terus keempat, tanaman yang sering ditemuin nih. Ini terutama yang biasa di pot tuh. Modelnya kayak umbi-umbian gini. Saya nggak tahu jenisnya tanaman apa nih. Mungkin boleh komen-komen nih. Jenis tanaman apa yang ada di sekitar rumah. Ini bisa direkomendasi juga nih buat bikin mini aquascape, terutama buat ikan cupang. Cuma ini kita manfaatin tanaman aja sih yang ada di depan rumah. Ya mudah-mudahan sih awet dan hidup sampai berbulan-bulan ya, mudah-mudahan guys tuh. Jadi kalau buat cara ngebersihin nanti juga bakal kita review gimana caranya. Nah itu dari jenis tanaman itu kita udah bikin tanaman settingan buat akuarium ikan cupang. Jadi alhamdulillah ikannya juga nyaman nih guys. Jadi tanamannya emang sering kita temuin juga di sekitaran rumah nih. Dan kelima, ini bukan tanaman. Ini dibilangnya lumut guys. Kita dapat lumut di sisa-sisa belubukan ikan cupang yang udah kena sinar matahari, dan ini jadi lumut nih. Tuh ini lumut nih. Ini lumut, kita pakai lumut juga. Terus ada pakai kiong juga tuh, habitat pakai kiong tanduk nih. Ini biasanya kalau kata teman-teman sih sering ditemuin di daerah tambak nih. Nanti kita juga bakal nyari ini, nanti next video bakal kita bolang nih di daerah tambak. Kita bakal nyari bahan-bahan nanti buat bikin aquascape nih. Dan ini ada kiong empang nih, nggak tahu kiong apa namanya. Nih, kiongnya kayak gini guys tuh, merah kayak gini. Di dua jenis kiong ini nih kita piara di akuarium sini tuh. Jadi dari 5 jenis tanaman, mulai dari ganggang, terus mata lelean,
terus rumput-rumputan kayak gini, sapu jagat, terus sama pohon kayak gini nih guys tuh. Jadi mudah-mudahan kita contoh bikin aquascape buat ikan cupang ini awet nih guys tuh. Jadi tanpa budget mahal, cukup manfaatkan tanaman yang ada di rumah tuh. Terus satu lagi nih guys. Jadi yang keenam tanaman apa nih guys? Kita nemu di depan rumah. Ternyata dia hidup juga nih, rumput-rumputan nih. Dan dia sampai sekarang hidup tuh. Tuh guys. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan ini termasuk lumut dah. Kita sebut nih. Lumut juga 6 nih. Jadi 6 tanaman air tuh. Terus untuk ikannya kita pakai ikan cupang HMPK tuh yang glowfish. Sama blue thread dan ikan plati. Jadi 3 jenis ikan dan 2 jenis kiong tuh kita pakai tuh. Sama dasarannya kita pakai pasir malang nih. Ini udah hari ketiga dan alhamdulillah tanamannya hidup tuh. Tapi kita pakai sedikit aerator tanpa CO2. Lo pakai gelembungan doang tuh, oksigen kayak gini tuh guys. Nah, paling sampai situ aja guys. Gimana caranya bikin akuarium aquascape buat ikan cupang? Kita review ini nih guys. Kalau caranya sih gampang sih guys. Kita paling nyiapin medianya nih, tanaman ini medianya, terus pasir malang juga sama pohon-pohonan kayak gini tuh sama sedikit aerator juga tuh. Aerator nih guys. Ya. Nah guys, tadi kita udah spill beberapa jenis ikan, tanaman yang udah kita bikin. Ini mini aquascape buat ikan cupang tuh. Mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen nih. Terus juga yang udah komen-komen di Instagram, makasih banget, sama Facebook juga udah komen, makasih banyak, makasih banyak banget ya udah support kita juga di channel ini dan sampai sekarang alhamdulillah berkembang guys. Terus intinya buat teman-teman jangan lupa di like juga, di share juga, di komen juga guys. Jadi setiap kolom komentar penting banget tuh buat penyemangat kita, buat sharing edukasi juga. Kalau buat teman-teman yang udah berpengalaman mungkin bisa bantu komen-komen biar kita makin semangat tuh bikin kontennya guys. Paling sampai situ aja guys. Buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Dan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.